Akankah Presiden Putin menghadiri KTT G20 di Bali? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Bila Anda masih ingat, pada bulan November 2014 yang lalu, ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Brisbane, Australia, beliau meninggalkan KTT tanpa menghadiri upacara penutupan. Karena pada saat itu Crimea dianeksasi ke Rusia, sehingga dikucilkan oleh negara-negara barat selama pertemuan. Seperti biasanya, media barat dengan standar gandanya mengkritik Rusia, dan Presiden Putin dicap oleh dunia barat sebagai pengganggu tatanan internasional dengan ekspansi imperialis. Akibatnya, hubungan antara Rusia dan negara-negara barat telah memasuki titik terendah dalam sejarah. Dan sejak saat itu, seluruh dunia barat mulai menekan dan meluncurkan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia. Setelah 8 tahun kemudian, giliran Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20. Pada saat ini, demi keberlangsungan negaranya, Rusia terpaksa mengambil tindakan militer terhadap Ukraina. Dan sekali lagi, seluruh dunia barat meluncurkan perang ekonomi dan keuangan yang lebih kejam melawan Rusia. Presiden Biden menuduh Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina, sehingga hubungan Rusia-Amerika Serikat telah berada di ambang putus hubungan diplomatik. Kali ini, Amerika Serikat dan negara-negara barat mulai berencana untuk mengusir Rusia dari G20. Bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, KTT G20 bukan hanya tentang menghadapi permusuhan negara barat, tetapi juga kemungkinan yang jauh lebih fatal, kata media Rusia. Akankah Presiden Putin menghadiri KTT G20 di Bali nantinya? Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, mengatakan tuan rumah G20 Jakarta telah mengundang Presiden Putin ke KTT Kepala Negara November 2022 di Bali. Tetapi pada hari yang sama, Sekretaris Pres Presiden Rusia Peskov mengatakan, terlalu dini untuk memastikan semua ini, mengingat situasi internasional telah berubah secara fundamental. Oleh karena itu, semuanya perlu direncanakan ulang. Pada awal abad ini, ketika hubungan antara Rusia dan negara-negara barat sedang mesranya, negara-negara barat mengundang Rusia untuk bergabung dengan G7, menjadikannya sebagai G8 untuk melawan China. Akan tetapi, setelah insiden Crimea pada tahun 2014, Rusia dikeluarkan dari G8 oleh negara-negara barat. Hari ini, karena konflik militer Rusia-Ukraina, negara-negara barat mulai merencanakan bagaimana mengeluarkan Rusia dari anggota G20. Namun perlu diketahui, G20 sangat berbeda dengan G7. G7 adalah organisasi yang terdiri dari 7 negara industri barat. Sedangkan G20 adalah selain negara-negara maju dari barat, ada sebagian besar negara-negara berkembang utama di dunia, seperti China, India, Indonesia, Arab Saudi, Turki, Meksiko, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan negara-negara berkembang lainnya yang tidak bersedia dihasut Barat untuk memberikan sanksi terhadap Rusia. Apalagi mengeluarkan Rusia dari G20. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menekankan bahwa G20 adalah forum kerjasama ekonomi internasional yang menyatukan ekonomi utama dunia. Rusia adalah salah satu anggota yang sangat penting, dan tidak ada negara yang berhak mengusir keanggotaan negara lain. Selama lebih dari 20 tahun masa kepresidenannya, Presiden Putin telah mengalami banyak tantangan besar. Akan tetapi, bagaimanapun juga Rusia tidak terpecah, tetapi tetap bersatu dan masih kuat. Rusia telah mengalami berbagai sanksi dan blokade komprehensif oleh negara barat, tetapi Rusia tidak ditaklukkan. Dalam 2 dekade terakhir, Presiden Putin telah mengalami berbagai diskriminasi dan penghinaan di panggung internasional, di mana Federasi Rusia sekali lagi hampir berada di ambang pintu kehancuran. Namun, satu hal yang pasti, Rusia masih berdiri tegak. Selama periode penindasan negara-negara barat, Presiden Putin masih tetap bertahan dan berhasil memperjuangkan martabat dan keberlangsungan Rusia. Ketegaran, ketangguhan, dan kesepiannya telah memberikan kesan mendalam pada warga Rusia dan masyarakat dunia. Ketika mantan Uni Soviet diruntuhkan, Rusia memilih jalan terapi salju longsor untuk membangun perekonomiannya.
Namun hari ini, kekayaan yang terakumulasi dengan kerja keras semua warga Rusia selama 70 tahun terakhir dijarah dan dirampas oleh Amerika Serikat dan negara Eropa dalam semalam. Mantan Presiden Gorbachev yang menghancurkan Uni Soviet dengan pemikiran baru menjadi pendosa sejarah bangsa Rusia. Demikian juga mantan Presiden Boris Yeltsin yang dianggap sebagai biang keladi perpecahan mantan Uni Soviet. Pada saat Federasi Rusia hampir diambang kehancuran lagi, muncullah Presiden Putin yang melangkah ke atas panggung sejarah Rusia dan politik internasional. Masalah terbesar yang dihadapi Rusia ketika Vladimir Putin menjabat sebagai presiden bukanlah keruntuhan ekonomi Rusia, melainkan aktivitas teroris yang menyelimuti seluruh Rusia. Misalnya, tragedi penyanderaan teater Moskow pada bulan Oktober 2002 yang akhirnya mengakibatkan kematian 129 sandera, ataupun militan separatis Chechnya pada bulan September 2004 yang mengakibatkan kematian sandera 333 nyawa. Dua insiden penyanderaan ini membuat Rusia menghadapi kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang disebut masyarakat demokratis yang dipromosikan oleh mantan Presiden Mikhail Gorbachev dan Presiden Boris Yeltsin adalah masa yang lebih menakutkan daripada abad pertengahan yang telah menembus ke dalam kehidupan semua orang Rusia. Ketika negara-negara barat meluncurkan revolusi warna di Ukraina, mencoba mengubah Ukraina untuk condong ke barat, bergabung dengan NATO, Presiden Putin dengan tegas menunjukkan sikapnya. Hal ini terbuktikan dengan kembalinya semenanjung Crimea ke wilayah Rusia telah mengobarkan kembali mimpi bangsa Rusia untuk mengembalikan kekaisaran Rusia yang besar di masa lalu. Bayangan gelap di hati orang Rusia yang disebabkan oleh runtuhnya Uni Soviet telah hilang dengan kembalinya Crimea. Presiden Putin adalah tipe negarawan dengan visi strategis. Meskipun G7 mengusir Rusia karena merebut kembali wilayah Crimea, meskipun Presiden Putin dikucilkan ketika ia menghadiri KTT G20 di Australia, namun karakter keras Presiden Putin mencegahnya untuk tunduk kepala kepada negara barat. Sebaliknya, segala tindakannya justru membuat komunitas internasional semakin tersentuh. Sebagai contohnya, pada tahun 2015, ketika tentara Rusia memasuki Suriah untuk mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang telah terpojok oleh oposisi Suriah yang didukung oleh Amerika Serikat. Bahkan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang pernah memandang rendah Presiden Putin sehingga berani menembak jatuh jet tempur Rusia pada saat itu. Perlu diketahui bahwa pesawat militer Rusia yang dijatuhkan Turki merupakan salah satu ujian terbesar yang dialami Presiden Putin semasa jabatannya sebagai Presiden Rusia. Presiden Putin yang memiliki karakter pantang menyerah berhasil mendapatkan dukungan yang sangat tinggi dari rakyatnya. Presiden Putin berhasil memanfaatkan kesempatan kudeta militer Amerika Serikat di Turki untuk berdamai dengan Presiden Erdogan dengan membentuk Front Persatuan Rusia, Turki, dan Iran di Suriah yang akhirnya mengalahkan Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Rusia memperoleh hak sewa 49 tahun dari pelabuhan Astuna, Suriah, sehingga memperluas pengaruh Rusia ke wilayah Mediterania. Ketika kelompok NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat terus berekspansi ke arah timur dan membangun pangkalan untuk mengepung Rusia di Ukraina, Amerika Serikat dan NATO tidak hanya menerapkan Nazisme di Ukraina, melainkan juga diam-diam mengembangkan banyak senjata biologis di Ukraina, seperti yang tertangkap basah oleh Rusia saat serangan ke Ukraina bulan ini. Seperti diketahui, Ukraina hanya berjarak 500 km dari Moskow, ibu kota Rusia. Begitu Ukraina menjadi garis depan perang antara Rusia dan NATO. Coba bayangkan, jika umpamanya Anda adalah Presiden Putin, apakah Anda bisa tidur nyenyak setiap hari? Presiden Putin pernah mengutip sebuah kalimat mantan Perdana Menteri Uni Soviet bernama Stolypin. Berikan Rusia 20 tahun stabilitas internal dan eksternal, dan Rusia akan menjadi Rusia yang tidak dapat dikenali lagi oleh Anda. Kemudian kalimat ini diterjemahkan oleh media China sebagai, berikan Presiden Putin 20 tahun, dan Presiden Putin akan memberikan Anda Rusia yang adidaya. Sekarang, Presiden Putin telah berkuasa di Rusia selama lebih dari 20 tahun. Apakah beliau telah memberikan warganya Rusia yang kuat dan adidaya? Saya percaya orang yang berbeda akan memiliki jawaban yang berbeda. Bila dibandingkan dengan mantan Uni Soviet,
Rusia hari ini secara alami tidak tergolong adidaya. Tetapi bila dibandingkan dengan Rusia yang baru saja runtuh dari mantan Uni Soviet, Rusia sekarang sudah cukup kuat karena tidak ditaklukkan oleh negara-negara barat. Tidak dihancurkan 2 kali, belum mengalami kehancuran ekonomi dan keuangan akibat dikeluarkan dari SWIFT moneter Amerika Serikat. Tidak hancur karena berbagai kekuatan teroris dan pasukan separatis. Bahkan sebaliknya telah berhasil memenangkan perang Chechnya, memenangkan perang Georgia dan berhasil menaklukkan Kroasia. Bahkan semenanjung Crimea berhasil dikembalikan ke Rusia, berhasil mengusir kekuatan Amerika Serikat dari Suriah, dan memperluas kekuatan Rusia ke Laut Hitam dan Laut Mediterania, yang akhirnya menyatukan rakyat Rusia. Sebenarnya yang dihadapi Rusia kali ini bukan hanya Ukraina, tetapi semua blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Media barat mengatakan bahwa Presiden Putin sedang mempertaruhkan kehidupan politiknya, bahkan mempertaruhkan nasib negaranya. Pertanyaannya adalah, jika Presiden Putin tidak bertaruh, apakah Amerika Serikat akan melepaskannya dan membiarkan Rusia berkembang secara adil dan damai dan bangkit lagi, seperti kerajaan Uni Soviet di masa lalu? Baru-baru ini Presiden Putin mengatakan dalam pidatonya, banyak negara di dunia yang terbiasa bersujud, takut, dan tunduk kepada Amerika Serikat dalam segala hal. Akan tetapi sayangnya, Rusia tidak akan pernah tunduk dan hidup dalam penghinaan seperti itu. Mungkin inilah karakter Putin. Inilah kebenaran Putin. Inilah semangat Presiden Rusia, Vladimir Putin. Belum lama ini ada sebuah lagu Rusia yang lagi viral berjudul "Betapa Saya Ingin Hidup", yang telah menyentuh hati semua orang yang mencintai perdamaian di dunia ini. Tahukah Anda betapa saya ingin hidup? Menyaksikan matahari terbit yang penuh harapan. Hidup adalah mencintai orang-orang di sekitarmu. Bangun membuat kopi denganmu saat fajar ketika dunia masih tidur nyenyak. Tahukah Anda betapa saya ingin hidup? Tidak perlu mempublikasikannya di surat kabar, melainkan membagikannya dengan semua orang yang kamu cintai. Hidup adalah untuk mengingatkan anak-anak kita supaya tidak pernah lupa. Tahukah Anda betapa saya ingin hidup? Walau pada saat nafas terakhir, saya harus tetap berdiri dan memberitahu kepada orang-orang yang saya cintai. Saya akan kembali, walaupun saya tumbang akhirnya. Tahukah Anda betapa saya ingin hidup? Melupakan semua ketidakbahagiaan di saat nafas terakhir. Memaafkan semua orang yang pernah melukai saya, karena saya tahu pengampunan adalah penebusan. Tahukah Anda betapa saya ingin hidup? Berubah menjadi cherry yang tidur di musim dingin, kemudian mekar di musim semi, dan tumbuh menjadi pohon baru. Napoleon Bonaparte pernah membawa tentaranya menyerang Moskow, namun akhirnya kembali dengan kekalahan besar. Hitler juga pernah menyerang kota Moskow, namun akhirnya juga menderita kekalahan besar. Dapatkah Presiden Putin memenangkan perang di Ukraina kali ini dan mengusir pasukan NATO yang dipimpin Amerika Serikat keluar dari Ukraina? Rusia detik ini sedang kesepian. Demikian pula halnya dengan Presiden Putin yang juga sangat kesepian. Ini adalah nasib Rusia dan nasib Presiden Putin. Kali ini, dapatkah Presiden Putin keluar dari kesulitan dan membawanya ke puncak kejayaan terakhir dalam hidupnya? Dapatkah Rusia berdiri teguh dalam perjuangan melawan NATO yang dipimpin Amerika Serikat? Ada pepatah terkenal di Rusia yang mengatakan, Moskow tidak percaya pada air mata. Hari ini, seluruh dunia barat sedang mengutuk Presiden Putin, memfitnah Presiden Putin, memberikan sanksi, menghukum, bahkan mungkin juga membunuhnya, kata media Rusia. Jadi, akankah Presiden Putin menghadiri KTT G20 di Bali nantinya? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!